Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Lagi shalom. Apa kabar? Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di perayaan Jumat Agung hari kematian Tuhan Yesus. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan bagi semua jemaat yang sudah hadir. Hari ini kita ibadah hanya satu kali, maka lumayan padat. Kenapa satu kali? Karena ada persiapan dari teman-teman pelayan, guru-guru sekolah minggu yang akan melakukan pasca anak sekolah minggu nanti hari Minggu. Dengan demikian maka hari Minggu pun ibadahnya hanya satu kali, yakni pagi jam 8. Nanti sorenya jam 3 diadakan ibadah pasca sekolah minggu. Bapak-bapak yang punya anak atau yang punya cucu antar gereja untuk beribadah bersama-sama. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita dapat pembacaan firman Tuhan dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Saya baca ayat 28, Bapak Ibu baca ayat 29, dan ayat yang ke-30 kita baca bersama-sama. Ayatnya yang ke-29. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. 2, 3. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Baik, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya baca kembali ayatnya yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dirangkumkan semua perkataan-perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, maka ada 7 perkataan atau 7 kalimat yang diucapkan oleh Yesus ketika dia ada di kayu salib. Yang pertama di dalam Lukas pasal 23 ayat 34, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, dalam Injil Lukas 23 ayat 43, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang ketiga, dalam Yohanes 19 ayat 26 dan 27, ibu, ini anakku, inilah ibu. Dan selanjutnya yang keempat, dia berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan yang kelima dalam Yohanes 19 ayat 8, aku haus, yang tadi kita baca. Dan selanjutnya yang keenam, dalam Yohanes 19 ayat 30, ayat yang terakhir tadi, sudah selesai. Yang terakhir dalam Lukas 23 ayat 46, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan setelah itu dia mati. Bapak Ibu saudara-saudara, saya coba praktekkan. Ternyata untuk merenggangkan tangan seperti begini dan dalam jangka waktu yang lama dan selanjutnya berbicara, itu agak susah. Itu agak susah sekali ketika kita rendangkan tangan dan dalam kondisi capek kita berbicara. Itu agak susah. Kenapa? Karena udara dari paru-paru itu tertahan, untuknya setengah mati sekali. Apalagi dalam kondisi
kondisi terik, panas, tergantung di atas kayu salib, itu sangat sulit. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu dilakukannya karena pengorbanannya bagi saudara dan saya. Fokus saya hari ini ada dalam perkataan yang ke-6, yakni sudah selesai. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya belajar dari tulisan asli Alkitab, maka kata sudah selesai itu mempergunakan kata Yunani tetelestai. Dalam artian ketika Yesus dalam kondisi sulitnya, namun sebelumnya dia mengucapkan kata tetelestai, dia berkata, aku haus. Kata aku haus itu diucapkannya memang karena dalam kondisi haus, dan tenggorokannya untuk mau berbicara sesuatu itu sulit, maka dia minta air. Sayangnya dia tidak dikasih air, tetapi dia semakin dihina, dikasih anggur asam. Namun ternyata anggur asam yang dikasih itu membuat bibirnya basah, dan selanjutnya air itu masuk ke tenggorokannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarin saya sempat bersama saudara saya sini mengunjungi Ibu Spekman Saka di rumah sakit Bahtramas. Ada sebuah ruangan khusus untuk dinamakan Super VIP di bagian belakang sekali, itu satu rumah. Dan ketika datang itu ternyata sudah 1 hari itu dia tidak makan, dan akhirnya juga tidak bisa minum, karena kalau minum dalam kondisi seperti itu keselak, dan air itu langsung masuk ke dalam dan langsung ke paru-paru katanya, jadi tidak bisa minum dengan baik. Saya berpikir tadi malam bisa jadi Yesus dalam kondisi seperti itu, tetapi bibirnya harus basah dan lidahnya harus basah, maka Oma dikasih semprotan seperti semprotan hand sanitizer itu yang kecil, tapi ditaruh air dan disemprotkan ke bibirnya sampai ke dalam mulutnya. Jadi yang penting basah. Seperti itu ketika Tuhan Yesus dalam kondisi haus, dia tidak butuh air banyak, dia butuh yang penting basah supaya dia bisa jelas berbicara. Dan ketika dibasahi mulutnya dengan anggur asam itu, dia berkata dengan nyaring, tetelestai. Saya dapati ada 2 arti dari kata ini. Yang pertama, sudah selesai. Pertanyaannya, apa yang sudah selesai? Apa yang sudah selesai? Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Adam dan Hawa atau manusia pertama jatuh dalam dosa, maka mulai dari situ semua orang berbuat dosa. Dan kalau saudara baca dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan seterusnya, maka di situ semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan akibat karena dosa ini, maka memisahkan antara Allah dan manusia. Antara Allah dan manusia seperti ada sebuah jurang yang dalam, yang tidak bisa diseberangi oleh siapapun. Dan manusia yang berdosa tadi ini sementara berjalan menuju kepada kematian kekal. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dosa hanya memisahkan kita dari Kristus. Dosa hanya memisahkan kita dari Allah. Dan karena itu, mari Bapak Ibu saudara-saudara belajar tinggalkan dosa dan kembali kepada kebenaran. Ketika manusia sementara antri menuju neraka, apa yang terjadi? Bapa mengasihi, Bapa mencintai,
yang tadinya Bapa adil, maka manusia harus dihukum. Tetapi karena Tuhan mengasihi, maka Dia mengutus anaknya Yesus Kristus sendiri datang ke muka bumi dengan sebuah misi untuk membuat Bapa dan manusia bersatu kembali. Untuk membuat manusia dan Bapa bersatu kembali. Tetapi hal ini harus ada pengorbanan, yakni pengorbanan diri Allah dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada sebuah cerita tentang seorang kaisar yang sangat keras ketika itu di Cina. Dan kaisar ini sangat diktator. Dia memerintah apapun, dia mau apapun harus dikasih. Kalau tidak dikasih, bunuh. Tapi pada akhirnya ada seorang jenderal yang begitu mengasihi umatnya, begitu mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan pada akhirnya jenderal ini buat sebuah aksi, dan dia memberontak terhadap kaisar. Dalam pemberontakan ini, dia pergi bawa anggota-anggotanya menyingkir dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan pada satu kali ketika di sebuah tempat, mereka buat kemah, mereka makan apa adanya dari persediaan makanan yang tersedia. Tetapi kaget, ada sebuah laporan bahwa persediaan makanan kita itu hilang. Akhirnya sang jenderal bilang gini, tolong cari orang yang mencuri. Dan kalau kedapatan mencuri, maka dia harus dicambuk 50 kali dengan cambuk yang seperti yang dipakaikan kepada Yesus. Itu cambuknya itu di ujung-ujung cambuk itu ada besi-besi yang dibuat seperti pancing. Dan kalau dicambuk, maka pancing-pancing itu akan masuk ke dalam tubuh, dan ketika ditarik, maka itu menghasilkan luka. Bahkan daging-daging yang melengket itu akan terlempar. Maka alkojo yang biasa coba saudara nonton film-film Romawi kuno, ketika mereka cambuk orang itu kayak orang gila tuh, dia cangkak, tarik, mukanya penuh dengan darah. Sang jenderal bilang, kalau kedapatan orang yang mencuri, maka dia harus dicambuk 50 kali. 1 minggu tidak ada pencurian, 2 minggu tidak ada pencurian, minggu ketiga pun tidak ada. Tetapi ketika minggu keempat, kedengaran ada pencuri lagi. Prajurit yang melapor, dia bilang cari, kalau dapat harus dihukum. Dan dengan terang akhirnya dicari. Bapak Ibu tahu dicari. Dan pada akhirnya didapat 1 orang. Prajurit datang lapor kepada jenderal, Pak Jenderal, saya sudah dapat orang yang mencuri. Baik sekali perbuatanmu, pangkatmu akan dinaikkan, gajimu akan dinaikkan, engkau akan dapat bonus. Tapi apa? Dia tidak berani bicara. Tapi apa? Tapi apa? Mamanya jenderal yang mencuri. Orang yang paling dia sayangi yang mencuri. Seperti itu juga saudara dan saya. Kita orang yang sangat disayang oleh Tuhan. Adam dan Hawa sangat disayang oleh Tuhan. Tetapi karena melakukan pelanggaran, maka mau atau tidak mau harus dihukum. Akhirnya jenderal berpikir panjang, apa yang harus saya lakukan? Orang-orang mulai bercerita. Ada yang bilang kalau dihukum mamanya berarti dia tidak punya kasih. Tapi kalau tidak dihukum, jenderal ini tidak adil. Untuk apa kita ikuti dia?
sang jenderal. Sepanjang malam dia dilema, tapi dia harus memerintahkan besok kita eksekusi. Mamanya dalam kondisi takut, pasti saya sudah mati. Tapi besoknya waktunya lonceng dibunyikan, mamanya sudah dibuka bajunya, ditaruh, diikat kakinya, diikat tangan, ditaruh di tempat cambuk. Bapak Ibu, biasanya begitu ada sebuah tempat yang ditaruh dan tangannya diikat dan dia membungkuk seperti ini sehingga cambuk itu kena di tulang-tulang rusuknya, belakangnya, kena kakinya, semuanya kena. Terserah tukang cambuk mau cambuk di mana. Besok kita eksekusi. Ketika lonceng dibunyikan, mamanya sudah ditaruh. Sang jenderal tunggu. Tarik lagi. Ketika lonceng terakhir, sang jenderal buka jubahnya. Dia buka lagi dan dia lari memeluk mamanya, orang yang sangat dia sayangi tadi, dan dia berkata, "Cabut!" Akhirnya mau atau tidak mau, Algojo cabut dan dia yang kena cabut. Apa ini saudara-saudara? Ini adalah gambaran Tuhan. Tadi-tadinya dia sangat menyayangi saudara, dia mencintai saudara lebih dari apapun. Tetapi karena pelanggaran kita, karena dosa kita, maka kita mulai terpisah. Keadilan Tuhan, Anda dan saya harus dihukum, harus dibinasakan, harus dihancurkan. Hukuman mati harus menjadi bagian kita. Tapi dia baik, dia begitu mencintai saudara. Dan ketika hukuman itu harus berlaku atas hidup, dia harus datang. Dia dicabut, dia menderita, dia diolok, dia dihina, dia diludahi. Bahkan dia minta anggur saja, dikasih anggur asli. Nah, karena ada sebuah misi yang luar biasa, yakni mendamaikan saudara dan saya dengan Bapa, agar supaya kita bukan dihukum, tetapi Dia yang dihukum. Agar supaya bukan kita yang dihina, tapi Dia yang dihina. Agar supaya kita tidak dicaci maki, tapi Dia yang dicaci maki. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini engkau yang masih sepertinya terikat oleh dosa, engkau tidak bisa berbuat apa-apa dengan baik. Yesus sudah datang dan misinya itu sudah selesai. Dan ketika di kayu salib dia bilang sudah selesai. Artinya misi pendamaian antara Allah dan manusia sudah selesai. Dan hari ini sebentar kita akan makan dan tubuh dan darah Tuhan, kita ingat bahwa Dia telah menyelesaikan segala-galanya. Amin. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, saya dapat arti kata tetelestai. Yang pertama tadi diterjemahkan dengan sudah selesai. Yang kedua diterjemahkan dengan satu kali untuk selama-lamanya. Sekali, tetelestai bahasa Yunani tadi yang diterjemahkan terjemahan pertama sudah selesai. Memang dalam terjemahan bahasa Indonesia selalu dipakai sudah selesai. Tapi dalam bagian lain mengandung pengertian satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, kalau saudara baca dalam Imamat pasalnya yang ke-4, di situ ada aturan-aturan tentang ketika seseorang melakukan dosa. Misalnya, kami para nelayan yang melakukan dosa, maka harus bawa lembu jantan yang tanduk, yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dan selanjutnya, kalau orang-orang kaya yang lainnya, dia bawa lembu juga, ada yang bawa kambing, ada yang bawa domba, dan untuk dipersembahkan. Catatannya,
sengaja sekalipun harus potong 1 ekor lembu. Saya mau tanya sampai akademis, puasa 1 hari kira-kira kau lakukan berapa dosa? 1 hari saja. Ada yang bisa jawab? 1 hari lakukan berapa dosa? Banyak? Saya hitung saja 3. 1 hari 3 saja. 3 saja. Kalau 3 1 hari, 1 bulan berapa? 3 kali 30 90. 90 kali 12 1000 lebih. Hitung saja 1000. Mampu dah kita model seperti saya apalagi 1000 dalam 1 tahun. Potong kambing saja, potong domba saja 1000. Bisa nggak? Bisa nggak? Coba jawab, bisa nggak? Atau jangan lama-lama dulu. 1 hari 3 saja. Potong 3 domba. Atau dikendari sini 3 kambing. 1 kambing harganya berapa? Ada sampai 5 juta, ada sampai 7 juta, ada segitu. Hitung rendah saja 3 juta. 3 kali 3 9 juta 1 hari kita harus bawa sebagai menghapus dosa kita. Mungkinkah kita mampu? Itu setiap hari. Puji Tuhan. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-27. Tolong terjadi. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umat. Sebab hal itu telah dilakukannya 1 kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri di atas kayu salib sebagai korban. 1 kali. Betapa berharganya Anda dan saya, sehingga dia berani mati 1 kali saja. Kalau dihitung 1 hari 9 juta, 1 tahun sekian, 1 bulan sekian, itu harga Anda di hadapan Tuhan. Tapi itu bukan nilai yang biasa, nilai yang kita tidak mampu membalasnya. Dengan demikian Tuhan mati hanya 1 kali saja untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Mari tundukkan kepala. Tutup Alkitab.